Ardi, seorang mahasiswa tingkat akhir, baru saja pindah ke sebuah kos tua di pinggiran kota. Kos itu terkenal murah, tetapi memiliki reputasi aneh. Beberapa penghuni sebelumnya seringkali pindah secara mendadak, namun Ardi tidak peduli. Ia hanya ingin tempat yang dekat dengan kampus dan cukup tenang untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Bangunan kos itu terdiri dari 2 lantai dengan lorong panjang di setiap tingkat. Kamar Ardi berada di lantai 2, di ujung lorong. Lorong itu hanya diterangi oleh beberapa lampu kuning redup, dan ada satu sudut gelap di dekat tangga yang selalu terasa lebih dingin dari area lainnya. Meski suasananya sedikit suram, Ardi merasa kos itu cukup nyaman. Pada malam pertama, Ardi sibuk merapikan barang-barangnya hingga larut malam. Saat jam menunjukkan pukul 12.30, ia mulai mendengar suara langkah kaki pelan di lorong. Suara itu terdengar seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki, mendekat dan menjauh secara acak. Ia membuka pintu dan mengintip keluar, namun lorong itu kosong. Hanya suara lampu neon yang berdengung pelan di kejauhan. Dengan sedikit heran, Ardi kembali masuk dan mencoba mengabaikannya. Namun, suara langkah itu muncul lagi keesokan harinya, tepat di waktu yang sama. Kali ini, suaranya terdengar lebih jelas, seperti langkah berat seseorang yang sengaja menghentakkan kaki. Ardi kembali membuka pintu, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di kamarnya. Barang-barangnya seringkali berpindah tempat. Buku yang sebelumnya diletakkan di meja kerja tiba-tiba ditemukan di lantai. Bahkan suatu malam, kipas angin di kamarnya menyala sendiri, padahal saklar sudah ia matikan sebelum tidur. Rasa penasaran Ardi memuncak saat ia bertemu dengan penghuni lain di kos itu, seorang pria tua yang tinggal di lantai bawah. Pria itu memperingatkannya untuk tidak keluar kamar setelah tengah malam. Lorong di lantai 2 itu ada yang menunggu, katanya dengan nada serius. Namun Ardi tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Suatu malam, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia membawa senter kecil dan keluar ke lorong tepat pukul 12.30 malam. Udara di lorong terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Ketika ia mendekati sudut gelap di dekat tangga, ia merasakan bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, senter yang ia pegang mulai berkedip-kedip, lalu mati. Dalam kegelapan itu, ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung lorong, tinggi dan tanpa bentuk yang jelas. Bayangan itu tidak bergerak, tapi Ardi merasa seperti sedang diawasi. Kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk lari. Saat itu, terdengar suara pelan seperti bisikan, "Kenapa kamu di sini?" Ardi mencoba berteriak, tapi suaranya seperti hilang di tenggorokan. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak mendekatinya dengan cepat, dan sebelum ia sempat bereaksi, semuanya menjadi gelap. Ardi terbangun di kamarnya dengan napas terengah-engah. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali, tapi pintu kamarnya yang selalu ia kunci kini terbuka sedikit. Di lantai dekat pintu, ada bekas jejak kaki basah yang seolah-olah masuk dari lorong gelap. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk pindah dari kos itu. Ia tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun, tapi hingga kini ia masih dihantui oleh bayangan gelap yang muncul di ujung lorong.